Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Puri sekalian? Mudah-mudahan pada hari ini sahabat Puri selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat, iman, diberikan juga kebahagiaan dalam hidupnya. Baik sahabat Puri sekalian, jumpa lagi dengan saya atau Suryanto dalam acara Edukasi Kesehatan bersama Rumah Sakit Puri Asih. Sahabat Puri, sebelumnya di tayangan di Facebook sebelumnya sudah ada dari sahabat kita yaitu Ibu Nurmala telah membahas tentang gizi pada pasien dengan hipertensi. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mencegah dan juga merawat pasien hipertensi yaitu di rumah. Ya, baik sahabat Puri sekalian, mungkin sahabat Puri sudah tidak asing lagi dengan namanya hipertensi, ya, hipertensi atau darah tinggi. Saya di sini akan share atau akan berbagi bagaimana cara menghindari atau merawatnya di rumah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari hipertensi itu. Ya, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah di dalam arteri atau pembuluh darah nadi di atas angka 140 untuk sistol dan di atas 90 untuk diastol dan dilakukan 2 kali di dalam waktu yang terpisah. Baik, saya akan perjelas ya. Jadi di sini ada klasifikasinya. Klasifikasinya saya perjelas seperti ini, sahabat Puri. Mungkin ketika sahabat Puri dilakukan pemeriksaan tekanan darah atau tensi, sahabat Puri pernah mendengar tensinya 120/80. Nah, kan? Jadi saya jelaskan untuk 120 adalah sistol. Ya, artinya yang di atas itu 120 sistol dan untuk 80-nya adalah diastol. Nah, untuk hipertensi ini nilainya kalau misalkan sistolnya lebih dari 40 dan juga diastolnya yang di bawah itu lebih dari 90, itu bisa dikatakan hipertensi dan tentunya dilakukan 2 kali di waktu yang berbeda. Ada klasifikasinya. Klasifikasinya pertama kita lihat dulu dari normal ya. Ini ada beberapa literatur yang menyebutkan untuk tekanan sistolnya ya, ada yang menyebutkan 80 sampai 120. Ada yang menyebutkan 100 sampai 120 untuk sistolnya. Dan kemudian untuk diastolnya ada yang menyebutkan 60 sampai 80 ya. Nah, itu angka normalnya ya. Jadi bisa dikatakan 120 tadi per 80 itu bisa normal. Nah, kemudian setelah normal ada prahipertensi. Nah, ini mendekati hipertensi di mana angka sistolnya itu atau angka yang di atasnya itu 120 sampai 139. Kemudian untuk angka yang di bawahnya atau diastolnya itu 80 sampai 89. Nah, itu sudah mendekati hipertensi atau disebut dengan prahipertensi. Nah, kemudian setelah prahipertensi kemudian masuk ke hipertensi stadium 1. Di mana angka sistolnya atau angka yang di atasnya itu yaitu 140 sampai 159. Dan angka yang di bawahnya atau diastolnya itu 90 sampai 99. Nah, itu untuk stadium 1. Kemudian lanjut untuk stadium 2. Nah, stadium 2 ini di mana angka sistolnya sudah melebihi 160. Ya, dan angka yang di bawahnya atau diastolnya itu bisa lebih dari 100 ya. Nah, itu lebih dari 100. Nah, kemudian klasifikasi hipertensi yang terakhir adalah krisis hipertensi. Di mana di mana sistolnya atau yang angka di atasnya itu lebih dari 180 dan angka diastolnya atau yang di bawahnya itu lebih dari 110. Ya, ini sudah krisis dan berbahaya kalau misalkan ini dibiarkan di rumah. Ya, nah, itu sahabat Puri untuk klasifikasinya. Kemudian
melihat data prevalensi ataupun data kejadian di dunia ini, ya, angkanya untuk kasus hipertensi itu 1 dari 3 penduduk di dunia terdiagnosa hipertensi. Cukup besar sekali di sini, ya. Bahkan data Riskesdas yang 2013, Jawa Barat ini menempati urutan keempat untuk hipertensi. Kemudian di Riskesdas tahun 2018 untuk kasus hipertensi malah lebih naik lagi menjadi urutan yang kedua, ya. Nanti kita akan bahas apa sih yang menyebabkan hipertensi ini banyak diderita oleh masyarakat, ya. Baik, sahabat puri sekalian, ternyata ada beberapa faktor resiko yang menyebabkan hipertensi itu terjadi. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Nah, jadi kalau misalkan ada ibunya atau bapak atau orang tua, kakek, nenek, atau misalkan ya masih garis keturunan mengalami hipertensi, maka itu akan berisiko juga untuk yang turunan berikutnya. Nah, kemudian selain itu ada obesitas atau kelebihan berat badan, atau juga yang gemuk yang berlebihan. Nah, itu juga sangat berisiko, ya. Kemudian hilangnya elastisitas jaringan jantung dan adanya arteriosklerosis atau adanya penggumpalan darah di nadi, ya. Kemudian serta ada pelebaran pembuluh darah. Itu yang menyebabkan hipertensi. Selain itu juga stres, ya, ini stres. Stres dapat berpengaruh terhadap terjadinya hipertensi. Di zaman seperti ini, stres tidak bisa kita hindari. Yang ada adalah bagaimana cara kita menghadapi atau mengelola stres tersebut. Nah, kemudian ada faktor lingkungan juga ada. Baik, kemudian apa sih tanda dan gejalanya? Ya, tanda dan gejala untuk hipertensi ini seperti yang sahabat Puri ketahui, biasanya kalau kita sudah menderita hipertensi itu yang terjadi adalah sakit kepala pusing juga, kemudian ada sering nyeri di tengkuk, ya. Kemudian dada terasa berdebar-debar, dada terasa sakit. Itu salah satu gejala, dan tentunya itu dibuktikan dengan pengukuran tekanan darah. Sahabat Puri bisa melakukannya di fasilitas kesehatan. Sahabat Puri sekalian, tadi kita sudah mengenali bagaimana tanda dan gejala dari hipertensi, ya. Kemudian tentunya setelah kita dilakukan pemeriksaan tekanan darah dan hasilnya ternyata darah tinggi, maka yang harus kita lakukan untuk mengurangi atau menjaga hal tersebut ada beberapa cara, ya. Yang pertama adalah penuhi gizi seimbang. Ya, kita bisa mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna di situ, ya. Dan jangan terlalu banyak makanan yang manis, apalagi itu dikonsumsi secara terus-menerus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan alhasil adalah muncullah penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, dan nanti komplikasinya adalah hipertensi. Ya, kemudian jangan terlalu banyak mengkonsumsi asin atau garam, ya, apalagi dikonsumsi secara terus-menerus dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sebaiknya kita atur garam, manis secara teratur sesuai dengan aturan, ya. Kemudian kenapa kalau misalkan kita mengkonsumsi garam terlalu banyak akan menimbulkan hipertensi, ya. Karena di dalam tubuh kita dengan terlalu banyak konsumsi garam itu akan mengganggu natrium dan kalium yang ada di dalam tubuh, di mana fungsinya adalah kalium dan natrium itu menghantarkan urin ke dalam kandung kemih. Jika itu terjadi, maka cairan banyak tertahan di dalam tubuh kita, dan itu akan menyebabkan terjadinya hipertensi, ya. Kemudian garam juga ini akan menyebabkan tekanan
yang melemah pada dinding arteri atau pembuluh darah. Arteri yang sudah tertekan ini akan menebal dan tentunya si eh, rongga atau saluran pembuluh darah itu akan menyempit karena pembuluh darah tadi menebal, dan itu akan membuat kerja keras jantung untuk memberikan suplai darah ke seluruh tubuh. Dan alhasil dengan eh, kerja keras jantung tersebut lama kelamaan menjadi hipertensi atau peningkatan darah tinggi ya. Jadi sebaiknya untuk konsumsi gula dan juga garam kita konsumsi yang secukupnya. Baik, selanjutnya adalah kita selalu menjaga tubuh yang ideal ya. Cara menjaga tubuh yang ideal, nah kita harus tahu dulu dong berapa sih berat badan tubuh yang ideal kita ya. Ada beberapa cara pengukuran ya, ada beberapa cara pengukuran. Kita menggunakan IMT, bisa itu indeks massa tubuh ya. Indeks massa tubuh kita contohkan saja, di mana rumusnya adalah berat badan dalam kilogram itu dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan, maka hasilnya itu bisa dihitung IMT-nya. Kita ambil contoh, misalkan seseorang dengan berat badan 70 kg dan tingginya 170 cm. Nah, tinggi badan ini kita buat menjadi meter, artinya yaitu 1,7. Nah, nanti 1,7 ini kita kuadratkan, hasilnya adalah 2,89. Jadi 70 kg tadi dibagi 2,89, hasilnya adalah 24,2. Kita masukkan ke derajat IMT-nya. Sahabat Puri, jika IMT-nya kurang dari 18,5, maka nilainya adalah kurus. Jadi tidak ideal ya. Kemudian jika IMT-nya hasilnya adalah 18,5 sampai 24,9, maka itu ideal. Nah, kalau tadi yang berat badan 70 dengan tinggi badan 170 dan hasil penghitungannya adalah 24,2, maka termasuk ke ideal. Ya. Kemudian jika IMT-nya 25 sampai 29,9. Nah, ini sudah mulai masuk ke berat badannya ya. IMT-nya kurang bagus nih. Apalagi misalkan hasil penghitungan IMT-nya di atas 30, maka sudah termasuk ke obesitas. Lebih beratnya udah lebih banget gitu ya. Ini obesitas. Dan itu sangat tidak bagus dan pasti akan menyebabkan hipertensi di situ ya. Nanti saya akan jelaskan di sesi berikutnya. Kemudian selain menjaga tubuh yang ideal, kemudian kita juga harus sering menjaga lingkar perut. Ya, lingkar perut. Lingkar perut harus selalu dijaga. Di mana lingkar perut Indonesia normalnya adalah untuk laki-laki 90 cm dan untuk perempuan 80 cm. Bagaimana cara ngukurnya? Ngukurnya ada dua, ada yang simple, ada yang cukup rumit atau butuh biaya yang besar. Kalau yang simple kita bisa ngukur dengan Medline atau penggaris baju ya, bisa itu pengukur baju. Atau yang kedua dengan secara medis, bisa dengan melakukan MRI seperti itu ada. Ya. Jadi kita gunakan yang simple, menggunakan ukuran baju atau penggaris baju. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita lingkarkan Medline tersebut ke perut kita, itu sebaiknya sejajar dengan pusar kita, ya. Kemudian dipasang tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Nah, diukurnya kapan? Pada saat kita tarik napas perlahan, kemudian kita keluarkan perlahan. Pada saat dikeluarkan perlahan, itulah saatnya tepat untuk mengukur. Ya, jadi pas hembusan napas, kita tarik napas, kemudian kita keluarkan. Nah, di saat yang terakhir itu adalah pengukuran lingkar perut yang pas ya. Idealnya untuk orang Indonesia itu 90 cm untuk laki-laki dan 80 cm untuk perempuan. Kalau misalkan lebih, nah itu beresiko untuk hipertensi ya.
Baik, sahabat puri sekalian, kita lanjut. Selanjutnya adalah hindari merokok. Ya, ini untuk yang belum merokok jauh-jauh. Jangan sampai kita termasuk ke orang yang golongan merokok ya. Karena merokok itu atau rokok itu di dalam rokok banyak sekali kandungan racun ya. Zat racunnya itu hampir 4.000 di dalamnya, yaitu ada eh, nikotin dan juga karbon dioksida. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa karbon dioksida itu dapat mempengaruhi kemampuan hemoglobin darah. Nah, di mana fungsi hemoglobin darah itu? Fungsinya adalah mengantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Ya, ya. Ketika hemoglobin kita terganggu karena karbon dioksida tersebut, ya, seperti saya sebutkan tadi ya, bahwa fungsi dari hemoglobin adalah mengantarkan oksigen ke seluruh sel, ke seluruh tubuh. Kalau hemoglobinnya terganggu, maka yang terjadi adalah jantung akan berusaha memompa untuk memenuhi kebutuhan oksigen di selnya, di seluruh tubuh. Makanya jantung akan terus, dan itu semakin cepat maka ya terjadilah hipertensi atau tekanan darah yang tinggi. Jadi sebaiknya yang belum merokok jangan coba-coba untuk merokok, dan yang sudah merokok sebaiknya dikurangi merokoknya, apalagi yang sudah terkena hipertensi atau terkena tekanan darah tinggi ya. Baik, selanjutnya adalah konsumsi kopi ya. Di zaman seperti ini sudah banyak sekali merebak di mana-mana kafe-kafe yang menyediakan berbagai macam kopi. Para pekerja setelah penat dengan pekerjaannya nongkrong sambil ngopi, sambil ya ngobrol dan lain sebagainya. Ya, kandungan kopi di sini mengandung kafein ya, kafein. Tapi ternyata kafein memiliki efek untuk meningkatkan tekanan darah ya. Karena kafein ini dapat berikatan dengan reseptor adenosin yang nantinya akan mengaktifkan sistem saraf simpatis untuk meningkatkan eh, tekanan darah tinggi. Jadi sebaiknya boleh ngopi, tapi ya jangan maniak lah, karena itu juga berpengaruh apalagi bagi orang yang sudah terkena tekanan darah tinggi. Oke, lanjut rokok. Ya, kemudian hindari konsumsi alkohol. Nah, ini konsumsi alkohol itu dapat berpengaruh terhadap tekanan darah tinggi. Ya, jadi sebaiknya hindari alkohol karena di dalam alkohol itu ada senyawa kimia yang dapat meningkatkan tekanan darah. Salah satunya adalah hidroginion. Nah, alkohol ini meningkatkan keasaman darah, kemudian darah akan menjadi kental. Dengan darah kental tersebut, maka jantung akan berusaha keras memompa supaya si darah bisa menyampai ke sel-sel yang paling jauh. Dan akhirnya dengan kerasnya pompa jantung tersebut, lama-kelamaan maka terjadilah hipertensi. Jadi sebaiknya hindarilah alkohol. Ya. Oke, kemudian sahabat puri sekalian, selain tadi apa aja yang harus dihindari, kita juga harus rajin berolahraga. Olahraga seperti apa yang dianjurkan untuk orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi? Ya, sekarang banyak sekali lagi musim bersepeda. Itu bagus untuk hipertensi, tapi tentunya dengan aturan. Jangan terlalu diporsir. Kemudian eh, ada olahraga lain juga seperti renang, bisa yoga, bisa, tapi tentunya dengan aturan, tidak boleh diporsir ya. Nah, dengan olahraga ini bermanfaat ya, itu akan membuat saluran darah akan menjadi lancar. Tidak ada sumbatan-sumbatan sehingga jantung memompa dengan normal. Tidak ada sumbatan di situ ya. Selain itu juga olahraga dapat menimbulkan efek kesenangan ya, itu bisa menghindari stres
Ya, apalagi dilakukan secara bersama-sama di hari Minggu, bersepeda bareng, itu sangat bagus sekali untuk menghindari hipertensi atau juga penyakit yang lain tentunya ya. Baik, selanjutnya tadi saya sudah menyampaikan bahwa dengan olahraga akan menghindari stres. Ya, di zaman seperti ini banyak sekali tekanan hidup yang membuat seseorang menjadi stres. Nah, dengan stres ini itu akan meningkatkan atau meningkatkan hormon, di mana hormon itu akan membuat pembuluh darah menjadi sempit dan akhirnya jantung berusaha keras untuk menyuplai darah ke seluruh tubuh. Jadi dengan stres otomatis jantung akan berdebar dan jadilah tekanannya menjadi lebih tinggi. Makanya sebaiknya kita hindari stres ya. Kemudian eh, selain tadi menghindari stres, tentunya kita harus selalu mengontrol hidup kita ya. Selain apa tadi yang harus dihindari, kita juga harus sering mengontrol tekanan darah kita ya. Sekarang sudah ada eh, alat untuk mengukur tekanan darah tinggi yang otomatis, jadi tidak perlu tenaga kesehatan, tinggal dipasang, ditekan start, kita bisa melihat berapa tekanan darah kita ya. Jadi ketika tekanan darah tinggi, maka beberapa hal yang harus dihindari, hindarilah tadi. Beberapa harus yang dikerjakan, kerjakan. Jadi kita supaya mengontrol terus. Kemudian kalau misalkan kita sudah termasuk penderita hipertensi, sebaiknya adalah kita konsumsi obat. Selain tadi dianjurkan untuk berolahraga, kita konsumsi obat hipertensi juga atau obat tekanan darah tinggi juga. Ya, bisa dengan obat ataupun dengan herbal, karena sekarang sudah banyak herbal ya untuk menurunkan darah tinggi. Baik. Dan yang terakhir ya, apabila kita sudah menderita hipertensi atau darah tinggi ataupun misalkan anggota keluarga kita yang sudah ada menderita hipertensi, yang terpenting adalah dukungan dari keluarga. Ya, dukungan dari keluarga bahwa kita akan tetap sehat selalu itu lebih penting karena itu akan membuat emosional kita lebih baik dan tidak menimbulkan stres tentunya yang menjadi pemicu ya. Baik sahabat Bur sekalian, demikian hal-hal apa saja yang harus kita hindari ketika kita menderita hipertensi dan apa aja yang harus kita kerjakan supaya kita tetap sehat selalu. Sahabat Puri sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.